Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 26 Januari 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda bersama saya Muhammad Azrul Nastion. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, tim Basarnas Medan berhasil menemukan satu dari dua orang pekerja yang sedang memperbaiki alat berat hanyut terseret Sungai Wampu, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat kemarin sore. Dengan mengerahkan 6 personil tim Basarnas Medan melakukan penyisiran terhadap dua orang pekerja yang hanyut terseret Sungai Wampu di Desa Empus, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. Dalam pencaharian, tim Basarnas Medan menggunakan perahu karet dibantu alat drone thermal, kemudian juga penyisirannya melakukan dengan cara scan sonar dengan alat Aquais. Berjarak sekitar 3 km hilir sungai dari lokasi awal kejadian, tim menemukan satu jasad korban berusia sekitar 37 tahun yang mengevakuasi dan menyerahkan kepada pihak keluarga korban. Oleh karena faktor pencahayaan minim di malam hari, sehingga tim Basarnas melanjutkan pencaharian korban lainnya keesokan harinya dan saat ini tengah berlangsung. Kejadian bermula pada Jumat sore, kedua korban sedang memperbaiki ekskavator, kemudian saat sedang menyeberangi sungai dengan membawa peralatan mekanik, salah satu dari mereka terpeleset dan hanyut. Teman korban yang melakukan upaya penyelamatan juga terbawa derasnya arus sungai hingga keduanya hanyut. Warga yang mengetahui kejadian kemudian melakukan pencaharian manual dan menghubungi tim Basarnas. Ya, pemirsa, objek wisata yang berada di Desa Pamasemilir, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat malam tadi alami longsor akibat maraknya penebangan hutan sehingga tidak ada lagi penahan tanah berbukitan. Gencarnya para investor untuk membuka lokasi wisata di Desa Pamasemilir, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat membuat kontur tanah tidak mampu lagi untuk bertahan karena penebangan hutan yang telah terjadi. Desa Pamasemilir ini merupakan prospek wisata yang sangat menjanjikan karena suasana alam yang masih asri dan udara dingin yang berdampingan langsung dengan jajaran bukit barisan atau gunung leser. Selain itu, hujan yang mengguyur Desa Pamasemilir dari pagi hingga malam hari merupakan penyebab utama terjadinya potensi longsor. Akibat dari longsor ini, jalan alternatif Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo terputus dan para wisatawan masyarakat yang sudah berada di seputaran longsor objek wisata harus dievakuasi. 2 unit alat berat diturunkan untuk membersihkan material longsor yang dikawal ketat aparat kepolisian Polres Binjai. Kasatlantas Polres Binjai Pantas Manado mengatakan longsor ini terjadi malam tadi sekitar pukul 1 dini hari akibat curah hujan sepanjang hari yang melanda Desa Pamasemilir, sehingga bagi pengguna jalan serta wisatawan dihimbau untuk tidak melintasi karena material longsor diperkirakan akan selesai hingga sore hari. Dapat kami laporkan bahwa longsor ini mengakibatkan jalan terputus antara Tanah Karo dengan wilayah hukum Polres Binjai, tepatnya di Telaga Milir. Longsor itu sepanjang 50 meter. Himbauan kami kepada pengendara yang melintas dari wilayah hukum Polres Binjai, baik yang datang dari Tanah Karo menuju Binjai maupun dari Binjai menuju Tanah Karo, himbauan kami agar mencari jalan alternatif lain karena wilayah Pamasemilir ini sampai saat ini belum bisa dilintasi. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah karena ada bangunan objek wisata yang tertimpa material longsor.
Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Sibolga dari sore hingga malam hari menyebabkan jalan di kawasan pemukiman Santeong, Kelurahan Pancuran Gerobak hancur akibat longsor. Beginilah kondisi jalan di kawasan pemukiman Santeong yang mengalami longsor setelah diguyur hujan sepanjang hari kemarin. Tampak di lokasi kejadian bongkahan batu besar dan material tanah dari pondasi jalan yang longsor menumpuk dan menutupi seluruh badan jalan. Longsornya jalan tersebut diduga akibat pondasi tanah tergerus oleh air hujan. Selain menghancurkan jalan, longsor juga menghancam satu rumah yang tepat berada di depan jalan yang mengalami longsor tersebut. Mencegah terjadinya korban jiwa, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga menyarankan pemilik rumah yang berada tepat di lokasi longsor untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat mengingat intensitas curah hujan masih terjadi. Itu sekarang. Barang-barang gimana nih bang kondisi dalam rumah bang? Udah dibongkar lah semua sekarang. Dibilang semalam jam setengah 7 aku masih kerja lagi, belum pulang semalam. Telepon longsor bilang. Sementara itu kondisi tanah yang masih terlihat labil menyebabkan petugas BPBD Kota Sibolga kesulitan untuk melakukan pembersihan material longsor lantaran material tanah dikhawatirkan jatuh menimpa bangunan lainnya. Karena kita tengok gambarannya ini masih intensitas bahaya. Kalau kita ambil kondisi sana nanti berpengaruh untuk ke rumah yang lain. Tanahnya pasti jatuh ke balik itu. Ada nggak korban jiwa? Korban jiwa tidak ada, Pak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kerusakan jalan berlubang terjadi di sejumlah ruas jalan penghubung 3 kecamatan dan sekitarnya, mulai dari Kecamatan Porosea, Bigus, Gubarat, dan Parmaksian, Kabupaten Toba. Kerusakan jalan tersebut menjadi keluhan warga masyarakat. Pasalnya kerusakan tersebut mengganggu pengguna aktivitas jalan, bahkan beberapa di antaranya sering mengalami kecelakaan. Salah seorang warga Pontas Tobing mengakui sepanjang provinsi penghubung 3 kecamatan tersebut telah pernah terjadi kecelakaan pengendara bermotor beberapa kali terjadi. Akibat jalan rusak berlubang di tengah jalan tersebut, sementara kendaraan roda 4 sering oleng saat kendaraan melaju dengan kencang melintasi di jalanan rusak. Jalan rusak dan berlubang serta penuh digenangi air tersebut menurut Pontas sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga sekarang belum ada perhatian dari dinas dan instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Pontas juga menambahkan penyebab tergenangnya air di badan jalan tersebut dikarenakan dangkalnya saluran drainase sehingga material bebatuan tertimbun yang membuat air meluap ke badan jalan. Masyarakat di seputar daerah tersebut berharap jalan rusak ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah, apalagi jalan tersebut merupakan jalur bagi masyarakat untuk menuju ke ibu kota kabupaten. Ya bisa dikatakan bukan jalan yang berlubang lagi tapi lubang yang berjalan-jalan, kira-kira gitulah Pak. Mohonlah tanggapannya dari pemkab setempat atau pemerintah setempat untuk segera menangani masalah tersebut biar jangan banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Parmaksian khususnya. Pemirsa, warga Kepulauan Nias berharap pemerintah daerah agar fokus mengalokasikan anggaran pembangunan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur ruas jalan yang rusak di daerah tersebut. Sejumlah pengendara yang melintasi di beberapa ruas jalan yang rusak cukup parah di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias mengeluhkan aktivitas mereka menjadi terhambat dan pergerakan ekonomi mereka juga terhambat akibat belum didukung oleh akses jalan yang baik. Seperti halnya ruas jalan penghubung antara kabupaten kota pada titik desa Hilihau menuju Teluk Belukar. Arah wilayah Nias Utara ini merupakan akses yang tengah mengalami rusak berat. Ribuan warga melintasi ruas jalan ini setiap harinya untuk mengangkut barang kebutuhan hingga komoditas produksi pertanian menuju sentra pasar. Salah seorang pengendara Gariuh, Delau, dan Amada, pengendara mengatakan tidak sedikit masalah yang mereka rasakan saat melintasi jalan rusak ini. Iyalah, udah jelas aktivitas orang nggak bisa lancar. Apa harapanmu kepada pemerintah provinsi? Ya, harapan kita untuk pemerintah dia segera dibaguskan jalan kita ini, biar aktivitas kita bisa lancar seperti biasa.
perbaikan untuk jalannya biar diperbaiki untuk bagus, tapi biar dirasakan semua jalannya ini. Abang perkirakan berapa kilometer ini jalannya? Hampir 2 kilo. Kalau daerah sana lagi lebih. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kota Binjai. Tim Ops Satres Narkoba Polres Binjai kembali melaksanakan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Sasaran operasi sarang narkoba kali ini adalah barak-barak yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba yang berada di tengah-tengah areal perkebunan XHGU atau perkebunan Trinugroho PT PN2, tepatnya di Jalan C Mencirim, Kelurahan Tunggurono. PT PN2 tepatnya di Jalan C Mencirim, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur. Penggerebekan barak-barak narkoba tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Samsul Bahri. Dalam operasi GKN kali ini, Polres Binjai menurunkan 15 personel dibantu 5 dari Sat Intelkam. Hasil penggerebekan di lokasi, petugas berhasil mengamankan 3 orang laki-laki dengan inisial HAS 30 tahun, A 32 tahun, dan S 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan ketiganya ditemukan dari saku kanan celana terduga HAS 30 tahun, 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan. Selain itu, petugas juga berhasil menemukan barang bukti lainnya dari aksi penyisiran yang dilakukan di sekitar lokasi barak. Barang bukti yang ditemukan berupa 5 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 8 buah alat hisap sabu bong, 10 buah plastik klip kosong, 9 buah mancis, dan 1 buah pipet skop. Setelah berhasil mengamankan beberapa orang dan barang bukti, selanjutnya petugas melakukan pembongkaran secara paksa barak-barak yang dijadikan tempat menggunakan narkoba dan membakarnya hingga rata. Sedangkan terhadap ketiga orang laki-laki yang ditemukan di TKP bersama barang bukti lainnya langsung dibawa ke Mapolres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai keterangan Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Hutomo, penggerebekan barak narkoba tersebut sebagai keseriusan Polres Binjai untuk menyikat habis terhadap peredaran narkoba. Hal ini mengingat narkoba merupakan musuh bersama dan menjadi ancaman merusak penerus bangsa. Reskrim Polsek Medan Area melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan sepeda motor hasil curian di kawasan Jalan Jermal 7 Kota Medan. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat barang bukti salah satu sepeda motor dicuri oleh kawanan curanmor di wilayah Kota Medan beberapa waktu lalu. Sebanyak 6 unit sepeda motor hasil curian berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas unit Reskrim Polsek Medan Area dan dikembalikan kepada para korban. Pengungkapan adanya gudang penyimpanan sepeda motor hasil curian ini bermula saat polisi meringkus tersangka berinisial K dalam kasus penipuan dan penggelapan. Korban yang menjual sepeda motor miliknya lewat salah satu aplikasi pemasaran di media sosial lalu bertemu dengan tersangka. Tersangka lalu berpura-pura mencoba sepeda motor korban dan membawanya kabur. Kepada polisi, tersangka mengaku bahwa sepeda motor korban disimpan di sebuah rumah di kawasan Jalan Jermal 7 Kota Medan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, ditemukan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian. Pengembangan ditemukan rumah tersebut tidak ada pemiliknya dan yang ditemukan hanya sepeda motor ini 6. Kita masih melakukan pengembangan lebih lanjut, akan tetapi motor tersebut yang terpenting sudah ada dengan kita dan kita klarifikasi, kita cek nomor rangka, nomor mesin, datanya kita cocokkan dengan Ditlantas, kita bekerja sama, minta bantuan untuk mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut. Dan bersyukurnya dari 6 sepeda motor, 5 diketahui, karena 1 Scoopy nomor rangka dengan nomor mesinnya sudah tidak sama lagi. Ataupun menyampaikan dari Bapak Ibu sekalian yang nama. Setelah melakukan pengecekan terhadap nomor rangka mesin sepeda motor dan mengetahui identitas pemiliknya, polisi lalu mengembalikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada para korbannya setelah melengkapi berkas yang membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut. Pemirsa, seorang oknum polisi berpangkat Aibda yang menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Linggabayu, Madeling Natal, beserta 2 orang anaknya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap 3 warga.
Korban terpaksa mendapatkan perawatan intensif akibat penganiayaan yang dilakukan oknum aparat tersebut. Oknum polisi bernama Sabarudin Nasution diamankan petugas beserta 2 orang anaknya atas penganiayaan seorang warga yakni Sumardi yang juga merupakan tetangga pelaku. Kasus penganiayaan yang dilakukan ketiga pelaku berawal ketika korban dituduh membeli berondolan buah sawit milik pelaku dari seorang warga desa. Atas penganiayaan tersebut, korban mengalami luka lebam di muka dan kaki yang membuat korban sempat tidak sadarkan diri. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi dan 2 orang anaknya tersebut sempat viral di berbagai media sosial setelah sang istri Nur Santi meminta keadilan terhadap suaminya yang menjadi korban penganiayaan. Selain melakukan penganiayaan terhadap korban Sumardi, ketiga pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap 2 orang korban lainnya, yakni Gus Rohman dan Mai Daniel yang merupakan karyawan dari korban Sumardi. Polisi juga menyita selang plastik yang diduga alat untuk melakukan penganiayaan tersebut. Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUH pidana subsidiar pasal 351 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Yang menjadi anggota Polri masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang kita akan lengkapi berkasnya, akan berlanjut ke sidang kode etik. Sementara itu kini ketiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendekam di sel tahanan Polres Mandailing Natal. Pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan akan menggelar aturan kode etik sebagai anggota Polri. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Mandailing Natal terbakar kemarin. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada sebuah kendaraan minibus yang tengah mengantri mengisi bahan bakar. Beginilah detik-detik rekaman video amatir warga sesaat si jago merah nyaris menghanguskan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Desa Aek Garingging, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal kemarin. Api dengan cepat menghanguskan salah satu pompa bahan bakar minyak di SPBU tersebut yang membuat warga ikut mengantri bahan bakar panik dan lari berhamburan guna menyelamatkan diri dan kendaraan mereka. Diduga api merembet setelah salah satu kendaraan minibus yang tengah mengisi bahan bakar mengalami korsleting listrik dan api dengan cepat merembet ke pompa bensin. Kapolres Mandailing Natal AKBP Aris Sofandi Palo ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan menyebut kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari sebuah minibus yang tengah mengisi bahan bakar minyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Berdasarkan pengamatan dan yang dilihat oleh manajer, terjadinya arus pendek dari kendaraan Avanza, ya, Avanza umum. Ada mobil yang ngisi BBM terus Lagi ngisi BBM, menyambar, kemudian terjadilah kebakaran yang berawal dari arus pendek mobil tersebut. korban ada. Korban sampai sekarang tidak ada, hanya korban material dari pemilik mobil dan SPBU. Upaya kita di lokasi apa sekarang? Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi dibantu warga. Pihak Inapis Polres Mandailing Natal kini terjun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab terjadinya kebakaran ini. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, cuti bersama dalam rangka libur Isra Mi'raj dan Imlek 2025, wisatawan serbu loket bus Aceh di Medan Sabtu malam. Sebanyak 240 tiket bus tujuan Banda Aceh telah terjual sejak Jumat lalu. Sejumlah warga terlihat ramai memadati loket bus tujuan Medan Banda Aceh di Jalan Gagak Hitam Medan. Hal ini disebabkan banyaknya warga yang akan mengisi waktu libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Menghindari habisnya tiket, warga telah berburu tiket sejak awal sebelum hari libur tiba. Tiket bus tujuan Medan Banda Aceh ini dibanderol dengan harga Rp250 hingga Rp280.000.
Loket bus antar provinsi ini seharinya menyediakan sebanyak 5 armada bus. Petugas kasir bus Muhammad Rodeo Teguh Permana mengatakan bahwa tiket bus tujuan Banda Aceh ini telah terjual sebanyak 240 tiket sejak Jumat hingga Sabtu malam. Libur panjang di awal tahun ini dimanfaatkan warga bersama keluarga berlibur ke Sabang. Kalau kami rata-rata dari pagi bisa 5 atau 6 unit gitu. Per hari ya. Nah, per hari gitu. Kalau berangkat Medan Banda Aceh yang jam 5 sore, dia ongkosnya 220.000 yang batas biasa itu jam 5 sama jam 7. Kalau yang malam yang kurnya super eksekutif dia 280, yang jam 9 yang batas barunya super fit juga kurnya 260 dari Medan Banda Aceh itu. Salah satu wisatawan asal kota Medan, Linda Elida menuturkan dirinya bersama keluarga akan berlibur ke Aceh dan Sabang. Ramainya warga yang akan berlibur ke Aceh, ia bersama keluarganya hampir tidak mendapatkan tiket. Banda Aceh, Bu. Ini momen liburan atau gimana, Bu? Liburan. Rencananya mau ke Pantai Lokna, Pantai Lampuku, terus ke Brute, terus keliling-keliling kota Bandar. Ini berdua aja, Bu? Bertiga dengan anak satu lagi dan sudah di dalam bus. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pekan ketiga setelah resmi berfungsi di awal bulan lalu, penerbangan rute Mandailing Natal tujuan Bandara Udara Kuala Namu Deli Serdang terus meningkat. Bupati Mandailing Natal Muhammad Zakfar Suhairi Nasution bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Muniruddin Ritonga bersama 6 penumpang lainnya mendarat di Bandara Udara Jenderal Abdul Haris Nasution di Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal berjalan lancar. Dalam perjalanan penerbangan dari Bandara Udara Kuala Namu hingga mendarat di Bandara KHN praktis tidak ada kendala, baik itu cuaca, turbulensi maupun penundaan keberangkatan atau delay. Bupati Mandailing Natal Muhammad Zakfar Suhairi Nasution optimis akan terjadi peningkatan jenis pesawat yang beroperasi di Bandara Udara HAN ini. Hal ini terbukti jumlah penumpang dari Mandailing Natal menuju Medan pada kemarin over kapasitas. Penerbangan perdana bagi saya Bupati Natal, jadi alhamdulillah cuaca begitu cerah, ada 8 penumpang. Tentunya ini sebuah yang barangkali yang kita impikan masyarakat Natal jadi kenyataan. Saya harap kepada seluruh masyarakat Natal agar yakin bahwa penerbangan Mandailing Medan Mandailing sudah terpenuhi. Kepala Satuan Pelaksana Bandara HAN Doni Romandika mengatakan permintaan penumpang pada penerbangan pekan ini melebihi kapasitas. Dari 12 seat yang tersedia sampai kemarin ada 11 penumpang yang sudah masuk waiting list. Dengan kondisi terjadinya overkapasitas ini bisa membuka datangnya maskapai baru atau Susi Air berinisiatif menambah jadwal penerbangan melalui jalur komersial, di mana berkeyakinan selama harga tiket terjangkau, masyarakat dalam target jumlah penumpang tetap terpenuhi. Memang saat ini permintaan dari penumpang sudah melebihi kapasitas, artinya dari 12 seat yang tersedia sampai dengan tadi malam itu ada 11 penumpang yang menunggu atau waiting list. Harapannya nanti di penerbangan selanjutnya itu juga selalu terpenuhi dari jumlah kapasitas yang ada. Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Vihara Mahadana yang merupakan salah satu vihara tertua di Kota Tebing Tinggi tampak sudah dihiasi berbagai pernak-pernik mulai dari bagian luar dan dalam vihara.
Untuk persiapan seperti bersih-bersih dan pemasangan pernak-pernik sudah dimulai 1 minggu yang lalu dengan ratusan rupang atau patung dewa serta altar di Vihara Mahadana satu persatu sudah dibersihkan menggunakan cairan khusus hingga tampak berkilau. Sebagai bagian dari persiapan perayaan, pengelola Vihara Mahadana juga menyiapkan sejumlah dekorasi, diantaranya lampion serta lilin-lilin besar di area Vihara. Persiapan lainnya dilakukan adalah membersihkan dan mengecat lokasi vihara, baik bagian luar dan bagian dalam vihara. Selanjutnya pemasangan lampion dan pernak-pernik lainnya. Sutrisno selaku pengurus vihara mengatakan, dalam bersih-bersih yang dilakukan seperti pembersihan patung-patung dan lainnya yang berada di dalam vihara harus ekstra hati-hati, sebab jika terjadi kesalahan bisa merusak patung dan keindahannya. Kegiatan ini sudah dimulai beberapa minggu yang lalu dan untuk kalangan yang ikut berpartisipasi terdiri dari yayasan, masyarakat sekitar dan umat Buddha yang ada di Kota Tebing Tinggi. Pada saat menyambut Imlek ya pertama tentunya membersihkan lokasi wihara, telah bersih semua, dicat segala macam, kemudian kita pasang lampion. Nah, pada waktu hari H ada upacara persembahyangan, biasa sampai malam hari itu, menjelang pagi. Tradisi perayaan Imlek tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk perayaan Imlek saat ini fokus untuk beribadah dan melakukan kegiatan bersama umat. Harapan dalam rangka Imlek ini semoga seluruh warga, khususnya yang ada di Kota Tebing Tinggi bisa berjalan lancar, damai, dan membawa berkah untuk semua. Beberapa hari menjelang perayaan Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa membeli buah serta aneka kue kering di supermarket sebagai pelengkap perayaan Imlek. Meskipun masih beberapa hari lagi, suasana Tahun Baru Imlek sudah mulai terasa di Kota Medan. Hal tersebut terlihat pada sebuah supermarket telah ramai menyediakan berbagai hampers Imlek. Hampers Imlek ini berupa pernak-pernik Imlek, ampau, makanan, dan perlengkapan rumah serta ibadah. Dalam perayaan Imlek, biasanya warga Tionghoa menyiapkan hampers Imlek menjadi sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Hampers Imlek bisa berisikan makanan, minuman, perlengkapan ibadah, atau barang-barang lainnya. Tahun 2025 menurut Tionghoa dikenal sebagai tahun ular kayu. Salah satu warga keturunan Tionghoa bernama Irfan datang ke supermarket untuk berburu hampers. Saya paling utama yang penting hampersnya itu buah-buahan kan. Buah ya. Buah-buahan itu kan yang kalau Imlek kita tampak jeruk mandarin itu kan, apple atau yang kita namanya buah pir ya. Itu biasanya utama. Sama kue-kue ya, kue-kue untuk Imlek lah. Oke, harapannya tentunya kita harus sehat selalu ya. Kalau udah sehat kita bisa makan apa saja. Yaitu selanjutnya biasanya mayoritas orang China pasti orang Tionghoa ya. Kita pengen banyak rezeki yang berlimpah di Imlek ini, dan tentunya kita tetap harmoni satu keluarga dan karir dan bisnis tetap berjalan lancar. Warga yang merayakan Imlek berharap pada tahun ular kayu diberikan kesehatan. Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Imlek 29 Januari 2025 mendatang, sejumlah kelenteng di Kota Kisaran Asahan mulai melakukan bersih-bersih. Seperti di kelenteng Hoc Hien Tien yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Kisaran, tampak kesibukan bersih-bersih telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Para pengurus kelenteng membersihkan seluruh peralatan di altar sembayang dan mencuci patung dewa-dewi dengan air bunga. Halaman kelenteng juga tak luput dari bersih-bersih. Pengurus kelenteng Gunawan mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih kelenteng rutin dilakukan terutama saat menjelang perayaan Imlek. Kelenteng Hoc Hien Tien di Kota Kisaran ini sudah hampir berusia 100 tahun. Biasanya saat perayaan Imlek, kelenteng ini ramai dikunjungi umat yang akan sembahyang. Tidak hanya warga Kota Kisaran, warga dari luar kota juga banyak yang sembahyang di kelenteng ini. Keberuntungan Imlek tahun ini pun diharapkan akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pembersihan di kelenteng Hoc Hien Tien Kisaran, Jalan Pahlawan, yang setiap tahun dibuat acaranya pembersihan, pemandian dewa-dewa, dan harapan kami tahun ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih sukses dan sehat semua. Nanti puncak acaranya di tanggal berapa nih Pak? Di acara? Puncak acaranya tanggal 29.
Tanggal 29 situ Pak ya. Ada pertunjukan atau apa? Paling datang orang ibadah aja. Orang itu ini khusus orang ibadah aja ya Pak ya. Sementara itu pemirsa, warga Tionghoa di Labuhan Batu mulai berburu perlengkapan dan pernak-pernik Imlek untuk kebutuhan perlengkapan ibadah. Pada salah satu pusat perbelanjaan di Rantau Perapat, Labuhan Batu, terlihat warga Tionghoa antusias membeli perlengkapan untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2576. Berbagai perlengkapan pun untuk ibadah dan hiasan seperti buah, lampion, miniatur hewan, angpau dan makanan khas Imlek seperti kue bakul dan manisan mulai diburu para warga Tionghoa. Salah seorang warga Tionghoa, Acun alias Ediman, menyebutkan dirinya hanya membeli buah-buahan untuk perlengkapan ibadah. Dirinya berharap pada tahun Sio Ular ini kesehatan dan rezeki lebih baik dari Sio Naga Kayu pada tahun 2575 atau 2024 kemarin. Belanja buah untuk persiapan Imlek tahun ini. Tahun ini Imlek tahun ular. Lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita doakan begitu. Biar rezeki tambah bagus, kesehatan tambah bagus. Semua baiklah. Sementara Jul Hemat selaku Supervisor Food menjelaskan perlengkapan Imlek telah diburu sejak sepekan lalu dan puncaknya diperkirakan 1 hari sebelum perayaan terjadi. Sejauh ini dari seminggu yang lalu sudah mulai ada peningkatan untuk pembelian lebar dari produk-produk lebar, terutama dari buah-buahan beberapa kotak. Kemudian nanti ada itu kue batu, manisan dan permen. Juga ada longan-longan kaleng itu kuningan diminati oleh konsumen dari channel. Ya sudah ada peningkatan Pak, sejak dari seminggu yang lalu sudah ada peningkatan. Mungkin nanti menjelang Imlek H-1 puncaknya lah itu. Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek yang tinggal beberapa hari lagi, sejumlah barang dan pernak-pernik mulai diburu para warga. Salah satunya kue bakul yang mengalami peningkatan omset hingga 50%. Beberapa hari jelang Imlek, produsen kue keranjang atau kue bakul terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue bakul, salah satunya di rumah produksi yang berada di Jalan Dewa Ruci, Kota Medan. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue bakul yang dilapisi dengan daun pisang agar menimbulkan cita rasa yang wangi, serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam, membuat produksi rumahan ini menjadi buruan masyarakat etnis Tionghoa. Diketahui proses pembuatan kue bakul memiliki bahan dasar tepung beras, ketan, pulut, dan gula, kemudian diaduk secara merata. Bahan yang sudah dicampur tersebut kemudian dimasukkan dalam loyang berbentuk keranjang dan dimasak dalam tungku selama 12 jam. Produsen sudah memulai produksi 2 minggu sebelum Tahun Baru Imlek. Untuk satu kue bakul dimulai dengan harga Rp20.000 hingga Rp95.000 tergantung pada ukurannya. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, kue bakul memiliki makna yang cukup dalam, diantaranya keakraban harmonis, kebersamaan, dan tahan lama. John Halim, produsen kue bakul, mengatakan setiap harinya dapat mencetak 200 pieces kue bakul berbagai ukuran. Tahun ini dia mengakui ada peningkatan 50% dibandingkan tahun lalu sebanyak 2.000 pieces. Produsen menyebutkan pesanan kue bakul tidak hanya datang dari Kota Medan dan Sumatera Utara saja. Sejauh ini pesanan dari Jakarta, Surabaya hingga Bali juga sudah banyak yang memesan. Imlek ini satu hari kita buat sekitar 35 kilo dengan target satu hari itu menghasilkan 200 piece kue bakul. Menjadi perbedaannya di sini istimewanya kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Sejauh ini peningkatan sudah ada, lebih kurang hampir 30% atau 50% dari tahun sebelumnya. Informasi dari Gunung Sitoli akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, wilayah perairan Pulau Nias, Sumatera Utara menyimpan sejumlah potensi sumber daya lautnya. Salah satunya lobster yang kini terus diburu para pelaku industri pariwisata dan restoran asal luar negeri. Meskipun dengan cara dan alat tangkap sederhana yang dimiliki para nelayan tradisional di Pulau Nias, para nelayan telah mampu menguasai wilayah lautnya, termasuk memancing lobster di antara karang dan bagian dasar maritim. Dulu tidak banyak nelayan menggemari untuk memancing lobster, namun seiring banyaknya warga asing berdatangan melakukan survei serta berkomunikasi dengan warga maritim bahwa betapa tingginya nilai lobster bila ditemukan. Akhirnya para nelayan saat ini menjadi salah satu pemasok terbesar permintaan lobster asal negara China. Di Nias sudah ada pengumpul lobster dari nelayan, kemudian disalurkan pada sejumlah rumah makan dan restoran di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias. Bahkan sebagian lainnya dijual ke pelaku usaha pariwisata asal negara luar seperti China. Dion, pelaku wisata dan pemburu kuliner asal China yang datang melihat potensi lobster di Nias, mengaku kagum karena teksturnya yang bervariasi. Bagus lobster ini. Sengaja aku datang dari Dion lihat ke Nias, lihat lobster ini. Bagus nih makannya. Silakan ke Nias lihat lobster. Berbagai jenis lobster asal Pulau Nias antara lain mutiara, bambu pasir, kemudian batik, dan batu serta jenis kipas. Sedangkan nilai jualnya dari nelayan mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Pemirsa, bangunan aset desa yakni bak air minum untuk warga yang sebelumnya bersumber dari dana desa dirusak pihak rekanan Dinas Perkim untuk membangun bak air minum yang baru, namun hingga saat ini tak dapat difungsikan. Demikian halnya pada pembangunan bak penampung air minum untuk warga di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, hingga saat ini tidak dapat difungsikan meski baru selesai dibangun. Menurut salah satu warga, bak air minum yang merupakan aset desa di Desa Simorangkir Julu dipertanyakan warga. Pasalnya bangunan bak air minum yang lama dirusak yang merupakan aset desa yang kemudian dibangun Dinas Perkim hingga saat ini tak berfungsi. Menurut warga, sebelumnya bak air minum yang dibangun pada tahun 2024 lalu tersebut dikerjakan tanpa sepengetahuan warga dan merupakan aset Desa Simorangkir Julu, namun tidak dapat dipergunakan dan kembali diperbaiki meski belum bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 40 lebih warga seperti di Dusun Gola Desa Simorangkir Julu. Salah satu warga Dusun Gola, Charlie Simorangkir, mengatakan hingga saat ini selain kondisi bangunan yang telah mengalami kerusakan meski baru selesai dibangun pada Desember 2024, warga meminta agar bangunan penampung air minum tersebut dapat dipergunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan para warga. Pro yang baru ini bocor semua. Kalau kami pakai nggak sanggup. Nah, masalahnya kalau sekarang mau dibagusi bocor lagi. Kalau bagus dia, tapi kalau nggak sampai air semua ke rakyat ini nggak dipakai, dimatikan. Karena ini yang baru ini bocor semua. Pada yang lama dipatahkan, yang ini dirusakan, yang lama itu. Pemirsa, karena keterbatasan lahan masyarakat desa Kampung Perlabian mengalihkan ketahanan pangan dengan beternak kambing dan juga sapi. Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu desa yang berdampingan dengan perkebunan swasta, sehingga untuk mengembangkan pertanian sebagai ketahanan pangan sangatlah minim, sehingga warga mengalihkan ketahanan pangan pertanian ke peternakan. Di samping pakan ternak yang melimpah karena berdampingan dengan perkebunan, harga jual ternak juga cukup tinggi. Untuk ternak yang saat ini dibudidayakan warga adalah kambing koplo dan juga sapi. Kepala Desa Kampung Perlabian, Muhammad Zuhri, menuturkan bahwa ketahanan pangan untuk desa beberapa tahun yang lalu sudah digiatkan, namun kesulitan karena lahan jadi masyarakat beralih ke peternakan. Walaupun adanya isu penyakit mulut dan kuku karena PPL dan pemerintah juga turut rutin memberikan pendampingan untuk menjaga ternaknya agar tetap sehat. Alhamdulillah masyarakat memang saat ini fokusnya ke peternakan. Peternakan di sini yang paling banyak itu kambing, lembu. Ya. Kalau
selain itu air kurang. Insya Allah, Bang, saat ini kalau kita mengalir, insya Allah terbebas dari penyakit itu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 27 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 27 Januari 2025. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pantai timur dan lereng timur. Pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan Kepulauan Nias. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Toba, Asahan, Labuhan Batu Utara, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Labuhan Batu Utara, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 7 km per jam. Titik panas atau hotspot Sumatera Utara pantauan tanggal 25 Januari 2025 tidak ada. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya, saya Muhammad Azrul Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.